Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa ba'd. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan telah berlalu dan Idul Fitri pun telah sama-sama kita rayakan. Namun demikian masih ada satu kesempatan yang sangat berharga dan sungguh sangat sayang kalau kita lewatkan begitu saja. Dan amalan itu adalah merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Amalan itu adalah saum 6 hari di bulan Syawal. Dan hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disampaikan oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansor. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahri." Barang siapa yang saum Ramadan kemudian setelah itu diikuti dengan saum 6 hari pada bulan Syawal, maka itu seolah saum 1 tahun. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis tersebut dapat kita pahami yang pertama adalah bahwasannya saum Syawal itu merupakan paket dari saum Ramadan. Saum Syawal itu merupakan kelanjutan dari saum Ramadan. Bedanya, kalau saum Ramadan hukumnya wajib, maka saum Syawal hukumnya sunnah. Namun demikian bahwa saum Syawal ini memiliki fungsi sebagai penyempurna, bahkan penambal dan menggenapi dari kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Saum Ramadan disebut sebagai penyempurna atau bahkan penambal, itu adalah manakala saum Ramadan yang kita lakukan ada hal-hal yang dalam pandangan Allah itu kurang sempurna, maka itu disempurnakan, diperbaiki oleh saum Syawal. Seperti juga sholat rawatib untuk sholat fardu, maka sholat rawatib pun di sana berfungsi untuk menyempurnakan bahkan menambali kekurangan-kekurangan, ketidaksempurnaan di dalam sholat fardu itu. Ikhwan billah yang dirahmati Allah, kemudian berdasarkan hadis tersebut pun dapat kita pahami bahwa nilai kebaikan yang Allah berikan itu luar biasa besarnya. Di sana oleh Allah dinyatakan bahwa saum 6 hari itu menggenapi kebaikan sebagaimana seperti halnya saum 1 tahun. Nah, lalu bagaimana muncul angka 1 tahun itu? Bagaimana hitung-hitungannya? Nah, di sini para ulama berusaha menakwil, seperti juga dijelaskan di dalam Minhaj Syarah Sahih Muslim, bahwa pada prinsipnya setiap kebaikan yang kita lakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan maka baginya mendapatkan 10 kali lipat kebaikan itu. Maka dengan demikian dapat dipahami, taruhlah saum Ramadan itu berkisar 29 sampai 30 hari. Taruhlah itu 30 hari, maka 30 dikali 10, maka itu berjumlah 300. Dan saum Syawal yang 6 hari itu jumlahnya adalah 6 kali 10, jumlah 60. Maka 300 ditambah 60 itu berjumlah 360, dan ini adalah setara dengan 1 tahun. Ikhwan billah yang dirahmati Allah, nah itu adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada makhluknya sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Rahman Maha Rahim terhadap kita semuanya. Kemudian terkait dengan saum Syawal ini, Ibnu Rajab di dalam kitab Lataif Al-Ma'arif beliau memberikan penjelasan, anna mu'awadata siyam ba'da siyamir Ramadan alamatun ala qubuli shaumi Ramadan,
bahwasannya kembalinya lagi kita melakukan saum setelahnya saum Ramadan itu merupakan salah satu tanda, salah satu indikasi bahwa saum Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Nah, Ibnu Rajab melanjutkan, fa innallaha idza taqabbala amala abdin, sungguhnya Allah apabila dia menerima amal seorang hamba, waffaqahu li amalin sholihin ba'dah, maka Allah akan memberikan taufik, Allah akan memberikan dorongan kepada hamba tersebut untuk melakukan amal soleh yang lainnya, melakukan amal soleh setelahnya, suatu amal soleh tuntas ditunaikan. Ikhwan billah yang dirahmati Allah. Kemudian Ibnu Rajab melanjutkan bahwa sawabul hasanah al hasanatu ba'daha, bahwa balasan yang hakiki yang Allah berikan kepada kita itu adalah ketika kita melakukan sebuah kebaikan adalah al hasanatu ba'daha, yaitu kita mampu untuk melakukan kebaikan yang lainnya. Maka dengan demikian, maka amal yang baik dan yang merupakan tanda diterima suatu amal itu adalah di mana sebuah kebaikan yang kita lakukan, kemudian setelah itu melakukan kebaikan yang lainnya. Suatu kebaikan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kemudian Ibnu Rajab pun melanjutkan bahwasannya paman amila hasanatan summa taba'aha ba'du bihasanatin kana dalika alamatan ala kubulil hasanatil ula, bahwasannya siapa saja yang melakukan sebuah kebaikan kemudian diikuti setelahnya dengan kebaikan yang lain, kana dalika alamatan ala kubulil hasanah, itu merupakan pertanda, itu merupakan salah satu pertanda diterimanya kebaikan kita yang pertama. Kama anna man amila hasanatan summa tabaha bisayah, dan apabila atau barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan kemudian setelah itu diikuti dengan keburukan, karena dalika alamata roddil hasanah wa adami kubuliha, itu bisa menjadi pertanda ditolaknya dan tidak diterimanya amal kita. Hal senada disampaikan juga oleh Ibnu Katsir, min thawabil hasanah al hasanatu ba'daha, bahwa di antara balasan kebaikan itu adalah al hasanatu ba'daha, yaitu mampunya seseorang untuk melakukan kebaikan setelahnya. Dan sebaliknya, wa min jazai sayyi'ah as-sayyi'ah ba'daha, balasan dari sebuah keburukan itu adalah keburukan yang dilakukan setelahnya. Ikhwan billah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian saum Syawal harus kita pahami, harus kita maknai, bukan sekadar saum sunnah di mana bila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, tidak disiksa. Bukan sebatas itu yang mesti kita pikirkan. Tapi dengan saum Syawal ini kita memiliki sebuah harapan bahwa amal saum Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan diberikannya keinginan kita, dengan diberikannya keinginan, kekuatan dan kemampuan untuk melakukan saum Syawal yang tentu saja diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anugerah yang luar biasa besarnya kepada kita. Karena tidak ada kenikmatan yang hakiki melainkan ketika kita begitu nikmat melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa bila sebuah kebaikan diikuti dengan kebaikan, itu pertanda bahwasannya adanya ziyadatut ta'ah, adanya penambahan dalam ketaatan, atau as-sabat ala ta'ah, yaitu keteguhan, ketetapan di dalam ketaatan. Karena pada prinsipnya, pada dasarnya bahwa
kualitas amal dan iman seorang hamba itu mestinya meningkat, bukan menurun. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Nah itu. Kemudian di satu sisi kita juga bisa melihat bahwa saum Syawal yang kita lakukan ini adalah merupakan salah satu bentuk tes ujian pertama bagi kita setelahnya kita melakukan saum Ramadan. Bulan Ramadan itu telah membuktikan kepada kita semuanya bahwa semuanya kita mampu untuk saum selama 30 hari. Bulan Ramadan pun telah membuktikan kepada kita bahwa semuanya kita mampu untuk melakukan sholat qiyamul Ramadan tiap malam. Bulan Ramadan pun telah membuktikan kepada kita bahwasannya kita mampu membaca Al-Quran bisa tamat 1 atau 2 kali. Bulan Ramadan telah membuktikan kepada kita mampu untuk berderma, sedekah dan sebagainya. Maka amal-amal soleh yang kita lakukan pada bulan Ramadan, maka kenapa itu tidak kita lanjutkan pada bulan-bulan yang lainnya? Nah, jadi sekali lagi dengan demikian, saum Syawal ini mestinya kita pahami, kita sikapi sebagai sebuah tes atas kemampuan yang telah kita miliki selama bulan Ramadan itu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Kemudian terkait dengan saum Syawal ini ada beberapa permasalahan. Terutama yang pertama, umumnya ini disampaikan oleh kaum wanita, di mana kaum wanita itu tidak akan pernah bisa menuntaskan melaksanakan saum Ramadan sebulan penuh karena ada masa haid. Nah, pertanyaannya, apakah mendahulukan saum Syawal atau membayar qadha? Nah, itu pertanyaan yang paling umum. Maka kalau bicara masalah keutamaan atau yang ideal, yang paling baik, tentu saja kita mendahulukan membayar qadha dulu. Nah, setelah qadha, saum terlunasi, baru saum Syawal. Tapi itu adalah tentu saja yang paling utama, yang paling baik. Tapi kalau misalkan berdasarkan perhitungan dan pertimbangan, kalau melakukan qadha dulu, kemungkinan saum Syawal tidak bisa ditunaikan. Ya, karena berbagai macam alasan tentu saja. Apalagi bulan Syawal itu umumnya banyak pesta-pesta pernikahan, undangan dan sebagainya, silaturahmi gitu. Nah, maka tidak mengapa kita mendahulukan dulu saum Syawal, nah kemudian kita melakukan qadha. Karena pada prinsipnya di dalam Al-Quran, fa'iddatun min ayamin ukhor, bahwa mengqadha itu bisa kita lakukan di hari-hari yang lain. Dan hari-hari yang lain tentu saja bisa saja di bulan Syawal itu sendiri, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, atau bulan apapun sepanjang tahun, sesuai dengan kemutlakan Al-Quran. Nah, namun sekali lagi, kalau terbaik, ya terbaik itu seperti tadi, bayar yang qadha dulu kemudian Syawal. Tapi kalau memang itu tidak mungkin, maka tidak masalah kita mendahulukan Syawal kemudian qadha. Karena melaksanakan qadha itu tidak menjadi syarat sahnya saum Syawal. Itu yang pertama. Kemudian permasalahan yang kedua, apakah saum Syawal itu dilakukan sekaligus mutatabaah selama 6 hari atau mutafarikoh atau secara terpisah-pisah? Nah, itu sebetulnya bisa kita lakukan kedua-duanya. Kalau kita mampu berturut-turut selama 6 hari, yaitu bagus. Tapi kalaupun tidak, misalkan dicicil terpisah-pisah, itu intinya 6 hari dan itu adalah nggak mengapa. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah. Nah, itu seputaran saum Syawal. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa hati kita dicondongkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.